Oke, kita lanjutkan ke ini ya, mengenai reported speech. Oke, siapa yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Ada yang bisa bersuara? Oke. Ya, monggo Mbak Setia, ya silakan. Yang itu reported speech kelihatan nggak? Mm-mm, mm-mm. Oke, saya benerin dulu ya. Itu ada keliru ya. Bukan approaching ya, bukan approaching tapi approaching. Ya, bukan approaching tapi approaching. Approaching itu artinya mendekati ya. Terus itu tadi bukan studi ya, tapi study. Oke, ini bukan studi tapi study. Ini kenapa ya banyak yang keliru terus orang bilang ini. Bukan studi tapi study ya. Study the following sentences ya. The truck driver said he did not see the car approaching ya. Terus yang kedua, the truck driver said I do not see the car approaching. Nah, kalau kita lihat dua kalimat ini ya, ini beda ya. Nah, yang nomor satu ya, kalimat yang nomor satu kita sebutnya reported speech ya. Jadi ini yang kalimat satu itu reported speech. Enggak salah. Ya, kalimat yang pertama itu reported speech. Nah, kalimat yang kedua itu direct speech. Nah, maksudnya apa? Reported speech, direct speech. Nah, kalau reported speech itu maksudnya gini. Misal saya ngomong gitu ya. Saya ngomong gini. Hari ini saya ngantuk gitu kan. Hari ini saya ngantuk. Nah, terus habis itu Mbak Setia cerita ke Mbak Dona. Mbak Dona, Mr. Devri bilang hari ini Mr. Devri ngantuk. Nah, berarti yang diomongin Mbak Setia itu adalah reported speech. Jadi ngomongin apa yang Mr. Devri omongin ke orang lain. Nah, itu namanya reported speech. Nah, ya laporan ya. Report kan melaporkan ya. Benar. Report itu kan melaporkan. Jadi reported speech itu artinya melaporkan. Mbak Setia melaporkan apa yang diomongin Mr. Devri ke orang lain ya, ke Mbak Dona atau ke siapa gitu kan. Nah, itu reported speech. Nah, kalau yang disampaikan Mr. Devri langsung yang tadi hari ini saya ngantuk. Nah, itu namanya direct speech. Ya, jadi langsung, direct itu kan langsung kan. Jadi yang diomongin Mr. Devri langsung itu adalah direct speech. Oke, pertanyaannya gini. Itu nomor 1 dan nomor 2 ya. Mana yang direct, mana yang reported? Yang nomor 1 itu kan the truck driver itu reported atau direct? Saya pertanyaannya itu. Yang the truck driver said he did not itu ya, itu reported. Betul sekali ya. Yang nomor 2 berarti direct ya, pintar ya. Jadi itu Anda kalau lihat ciri-cirinya apa? Kalau direct itu ada apanya? Ada tanda apanya? Kalau direct itu ada tanda petiknya kan, yang titik 2 di atas itu loh. Ya kan, tanda petik itu kan. Nah, betul. Itu tanda petik. Itu menunjukkan bahwa itu direct speech. Ya. Itu kalau di Indonesia kan gini. Sopir truk mengatakan itu kan, saya tidak melihat mobil. Ya, gitu kan. Sopir truk mengatakan saya tidak melihat mobil. Nah, itu kalau dijadikan reported speech atau laporan menjadi kan gini. Sopir truk mengatakan dia tidak melihat mobil, ya kan? I-nya berubah jadi dia kan?
Entah. Lah, terus habis itu Anda kalau perhatikan di sini ya, do not-nya menjadi apa? Menjadi did not. Ya. Do not-nya menjadi did not. Jadi menjadi past tense kan? Menjadi past tense. Do not menjadi did not. Lalu I-nya berubah jadi he, ya. I-nya berubah jadi he. Oke, nah sekarang latihan. Kita latihan. Ya, kita latihan sekarang. Nah, misalnya ini. He said, I buy a newspaper every day. Nah, itu kalau dijadikan reported speech jadinya gimana? Yuk, siapa yang mau jawab? Rumusnya sama kan? I-nya berubah jadi he. Ya, terus by-nya berubah menjadi bentuk lampau. Yuk, siapa yang mau coba? Yo, bisa bersuara nggak nih, Mbak Emi? Oh, kayaknya nggak bisa. Diketik. Yuk, coba diketik. Itu jawaban Mbak Dona masih salah itu, bukan itu. Salah. Mbak Setia salah, salah. Itu loh rumusnya kayak yang di sini kan? Ya. Kalau misalnya the truck driver said I do not see the car approaching, menjadi the car driver said he did not see the car approaching. Ya, jadi I-nya berubah jadi he, ya kan? Do not-nya berubah jadi did not. Itu punya Mbak Setia hampir benar, tapi belum. Yuk, siapa yang tahu? Nomor 1. Itu kalau dijadikan reported gimana? Ini soalnya nomor 1 ini loh. Ini loh. He said, ya, I buy a newspaper every day. Nah, oke, benar ya. Jawaban Mbak Emi betul. Ya, jawabannya betul. He said he bought a newspaper every day. Ya, dia mengatakan bahwa dia membeli koran setiap hari. Ya, terus sekarang nomor 2. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini yang bawahnya lagi. Ya, betul lagi. Ya, he said he was buying a newspaper. Ya. He said he was buying a newspaper. Jadi M-nya ini ya, M-nya ini berubah jadi was. Ya kan? Karena kan M itu kan untuk present tense kan, di past tense kan jadi was, ya kan? M-nya berubah jadi was. Yuk, lagi nomor 3. Nomor 3. Coba. He said, I have bought a newspaper. Ya, betul. Mbak Emi jangan jawab terus ya. Kasih kesempatan yang lain untuk menjawab. Kasihan ya. Oke, nomor 3 betul ya. He said that he had bought a newspaper. Jadi have-nya itu ya, have-nya itu berubah menjadi had. Ya, have-nya ini berubah menjadi had.
have-nya ini berubah jadi had. Terus nomor 4. Nomor 4, he said I bought a newspaper. Jadinya gimana? He said that. Ya, silahkan. Kalau mau izin enggak apa-apa. He said that he had bought a newspaper. Sebetulnya ada di sini jawabannya ada. Ya. Jawabannya di sini sebetulnya. Ya kan? Jawabannya ada di sini. Oke. Iya, sampingnya itu jawabannya ya. Oke. Nah, nanti Anda ngecek sendiri ya. Oke. Jadi ini sudah ada jawabannya di sini. Ya, intinya apa? Intinya adalah kalau kita mau membuat reported speech ya, atau laporan ya, membuat laporan itu kita menjadikan past tense ya. Jadi misalnya buy jadinya bought ya kan, am jadinya was gitu kan, have jadinya had. Terus kalau sudah past tense ya, kayak I bought itu kan sudah past tense, tinggal dikasih had saja ya, sama. Jadi nomor 3 dan nomor 4 itu sama untuk reported speech-nya ya. Terus will ya, will ini berubah menjadi would ya, will berubah menjadi would. Lalu can berubah menjadi could ya, could. May menjadi might ya, might. Nah, terus must ya, must berubah menjadi had to. Jadi must itu sebetulnya sama dengan have to ya, must must ini itu sama dengan have to. Makanya kalau dijadikan past tense ya, jadinya had to ini ya, had to ya. Sama juga have to dengan must itu kan sama ya, makanya dibuat past tense menjadi had to juga ya. Nah, terus yang nomor 10 ya. Nomor 10 itu agak beda ya. Itu kan tidak ada I-nya kan. He said buy a newspaper. Nah, ini sebetulnya kalimat perintah. Ya. Ya, dia mengatakan belilah koran ya kan. Belilah koran itu kan berarti menyuruh kan, perintah. Nah, untuk perintah ya menjadi told ya, said-nya menjadi told. Ya, he told me ya, dia bilang ke saya untuk membeli koran ya, jadinya he told me to buy a newspaper ya. Jadi untuk kalimat perintah ya, untuk kalimat perintah berubah menjadi told ya, said-nya menjadi told ya. Sebetulnya nggak harus me ya. Kalau misalnya dia ngomongnya ke saya ya me gitu kan. Kalau ngomongnya ke orang lain ya harus diganti. Nah, ini misalnya he-nya ngomong ke saya gitu kan. Makanya told me. Atau enggak boleh me-nya dihilangin ya. Misalnya gini, he told to buy a newspaper. Boleh juga. Ya, me-nya dihilangin boleh. Ya, tergantung mau ngomong ke siapa. Ya, boleh he told me atau he told boleh, atau he told him boleh juga. Ya. Nah, ini adalah rumusnya. Anda ingat-ingat. Intinya apa? Intinya dipastenkan ya, dipastenkan. Terus ini ada lagi. Nah, misalnya ini di direct speech pakainya here. Ya, here di sini. Nanti reported speech-nya jadi there. Ya, there. Here jadi there. Jadi misalnya gini. He said I buy a newspaper every day here, gitu kan. Nah, nanti berubah menjadi he said that he bought a newspaper every day there. Jadi here-nya ini ya berubah jadi there. Dan seterusnya. Jadi kalau ada this berubah jadi that.
now jadi then, dan seterusnya. Gitu. Oke, coba latihan ya, kita latihan. Misalnya gini, ada soal Tuti said Nah, misalnya ada gini. Tuti said I'm very tired today. Tuti said I'm very tired today itu kalau dijadikan reported speech gimana? Tuti said I am very tired today. Ya, silakan. Siapa mau jawab? Oke, Tuti said nggak boleh pakai were. Pakainya was ya, was. Tuti said ya that ya bukan I toh. I-nya berubah jadi she kan? Ya toh. Tuti said that atau boleh that-nya nggak ditulis. She was tired that day, gitu kan. Nah, itu jawabannya yang tepat ini ya. Tuti said that she was tired that day. Jadi today-nya berubah menjadi that day. Ya kan, ini catatannya di sini ada. Oke. Tuti said, Tuti ngomong bahwa dia capek hari ini, gitu kan. That day. Oke, lagi misalnya soal Tuti said I have studied English there, misalnya here. Oke, misalnya gini. Tuti said I have studied English here. Coba, itu kalau dijadikan reported speech gimana? Tuti said I have studied English here. Salah. Nah, yang betul punya Mbak Emi ya. Punya Mbak Wahyu keliru ya. Jadi bukan was, Mbak, ya, bukan was tapi had. Ya, tahu ya. Nah, ini jawaban Mbak Emi betul ya. Tuti said, nggak usah kasih koma, langsung aja ya. Tuti said langsung. Tuti said she had studied English there ya. Jadi here jadi there, oke? Lagi misalnya Santi sekarang. Santi said I will go to Taipei misalnya tomorrow. Ya, oke. Santi said I will go to Taipei tomorrow. Jadinya gimana?
Yuk, gimana? Santi said I will go to Taipei tomorrow. Kalau dijadikan reported menjadi Santi said I will go to Taipei tomorrow. Menjadi gimana? Salah. Harus ditulis Santinya dulu ya. Santi said ya. She would go toh ya. She would go to Taipei the next day ya. Santi said she would go, jadi will-nya berubah jadi would, go-nya tetap jangan dihilangin ya. Ya, Santi said she would go to Taipei. Okay. Lagi misalnya Bambang said go there. Ya, Bambang said go there. Berarti ini perintah kan? Gimana jadinya? Bambang bilang pergi ke sana. Enggak. Enggak boleh gitu. Ya, told ya. Bambang told go there. Nah, kalau there tetap there ya, jangan berubah jadi here ya. There tetap there. Ya, jadi jawabannya Bambang told, boleh told me atau told siapa gitu ya, atau told aja go there ya. Bambang told to go there. Tuh. Itu reported speech-nya. Oke, lagi. Ya pokoknya berubahnya dipastenkan aja, Mbak. Ya, dipastenkan aja. Nah, misalnya gini. Bambang said I can write Chinese. Bambang bilang saya bisa menulis Chinese. Yuk, jadinya gimana kalau dibuat reported speech? Bambang said I can write Chinese. Nggak usah dikasih koma. Nggak usah dikasih koma, disambung aja langsung. Ya, betul. Bambang said he could write Chinese. Ya. Bambang said that, boleh. That-nya boleh ditulis, boleh enggak ya. Oh ya, satu lagi. Misalnya gini. Santi asked Nah, jadi tanya ya kan. Nah, misalnya gini, Santi bertanya, apakah hari ini hujan? Hari ini maksudnya hujan gitu kan. Ya, gimana coba kalimat reported speech-nya? Santi asked, is today rainy day?
Oke, gimana menjadi reported speech-nya? Bukan. Ini ya. Ya, harusnya gini. Santi asked whether today was rainy day. Jadi dikasih weather. Ya. Jadi Santi asked whether today was rainy day. Itu jawabannya ya. Jadi Santi bertanya apakah hari ini hujan gitu kan. Ya. Jadi kalau pertanyaan itu dikasih weather. Ya, weather. Nah, itu kalau pertanyaannya yes no question. Ya, tapi kalau pertanyaannya misalnya gini. Santi asked what is your name? Misalnya gitu kan. Yo, coba gimana? Santi bertanya, siapakah namamu? Oh ya, today-nya diganti, sorry. Today-nya diganti that day ya. Today-nya diganti that day. Weather itu diartikan apakah ya, apakah. Ya, apakah. Yuk, coba kalau pertanyaannya Santi asked what is your name? Oh bukan weather cuaca. Itu kan WEATHER kan. Weather yang cuaca itu kan WEATHER kan, bukan WHETHER. Beda Mbak Dona ya. Ya, coba tadi soalnya misalnya Santi asked what is your name? Kalau reported speech-nya jadi apa? Oke, ini jawabannya ini ya. Santi asked what your name was. Belakangnya itu was ya. Santi asked what your name was. Ya, Santi asked what your name was. Jadinya seperti itu. Ya, jadi intinya apa? Ya intinya dipastenkan kan. Tadi pertanyaannya kan what is your name, jadinya was. Ya, jadinya was. Is-nya berubah jadi was. Terus untuk kalimat tanya ya. Kalau misalnya pertanyaannya itu yes no question ya. Misalnya tadi is today rainy day, itu kan berarti yes no question. Itu diganti dengan weather ya, weather. Jadi bukan weather yang cuaca ya. Terus kalau pertanyaannya itu ada kata tanyanya, misalnya what gitu kan atau where, tetap ditulis what ya, what atau where. Jangan diganti weather, malah keliru kalau Anda ganti weather. Ya, tetap what atau where atau which ya. Mengikuti kata tanyanya apa gitu. Oke, setelah ini saya kasih soal aja ya. Saya kasih soal latihan di grup, jadi Anda bisa sambil mikir ya. Oke? Oke? Gitu aja ya. Saya kasih soal di grup aja, jadi Anda sambil mikir kan, enggak buru-buru. Ya, oke.